Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Primayadi, mahasiswa Universitas Jambi dari program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi yaitu pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Penjelasan materi ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Langsung saja kita mulai videonya. Pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, masalah yang akan kita bahas adalah pokok materi yang akan kita bahas yaitu mengenai dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap, menjelaskan tentang tarif pemotongan PPh 21 dan bagaimana mekanisme pemotongannya, dan contoh perhitungan yang akan saya tampilkan di akhir materi tersebut. Nah, untuk dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap, nah, untuk masa pajak terakhir di PP-nya yaitu PKP dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Nah, setelah masa pajak terakhir di PP-nya adalah penghasilan bruto. Nah, ini adalah penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berupa gaji dan sebagainya, ada iuran kecelakaan kerja atau pembayaran iuran jaminan pemeliharaan, ada premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, rugi guna, dan asuransi beasiswa yang diberi oleh pemberi kerja, yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, tarif PPh pasal 21 itu ada dua. Yang pertama kita bahas adalah tarif umum atau tarif progresif dari menurut pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, di mana sampai dengan 60 juta sudah 5% dan 60 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, untuk tarif yang terbaru ini adalah tarif TER atau tarif efektif rata-rata. Nah, tarif TER bulanan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kenapa saya hanya tampilkan TER bulanan? Karena materi kita bahas adalah materi pegawai tetap, yaitu penghasilan tetap, penghasilan per bulannya. Nah, ini tabel dari TER bulanan kategori A, mana ada yaitu terapkan untuk yang TK0, TK1, dan K0. Yaitu TK1 tidak kawin dan tanggungan, yang kedua tidak kawin tapi tanggungan D1, dan dia kawin dan tanggungan. Nah, ini dia ada yang tarif TER bulanan B, kategorinya PTKP-nya berapa, kategori C, TER bulanan C, PTKP-nya yaitu K3. Untuk kategori pegawai tetapnya itu dalam perpajakan dapat dilihat dari karakteristiknya, itu adalah apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian kerja, apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut, dan yang terakhir adalah apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, perjanjian tertulis, dan menduduki jabatan tertentu. Nah, ini kategori dari pegawai tetap itu dapat dilihat dari karakteristiknya, itu dari 3 poin yang kita tampilkan ini. Nah, mungkin itu komponen yang mengurangi atau menambah penghasilan bruto. Ada namanya dari seluruh gaji, tunjangan, atau penghasilan tetap lainnya, dan uang. Ada bonus, THR, jasa konsultan, gratifikasi, premi, dan penghasilan lainnya, dan yang sifatnya tidak teratur, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan pemberi kerja, dan pembayaran iuran jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan pembayaran BPJS, ketenaga kerja, dan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan ada namanya iuran jaminan pemeliharaan dan iuran premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi jiwa di gunakan beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, untuk biaya jabatannya itu 5% dari penghasilan bruto di apa? Atau paling banyak setahun itu adalah 6 juta, atau paling banyak dalam sebulan itu adalah 500. Jadi misalnya di gajinya itu total penghasilan brutonya dikali 5% dan hasilnya itu melebihi dari 500 ribu per bulan, maka harus ditulis dalam biaya jabatannya yaitu hasilnya 500 ribu saja, tidak boleh lebih dari
500.000 atau aturan ini. Dan iuran ini terkait program pensiun hari tua yang terkait dengan gaji dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja. Itu adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, ini skema perhitungannya menurut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 atau PMK Nomor 168 Tahun 2023. Nah, itu yang setiap masanya itu, kecuali masa pajak terakhir ya, itu adalah penghasilan bruto dikali tarif bulanan. Nah, untuk masa pajak terakhir, seperti biasa tuh penghasilan bruto setahunnya berapa, dikurang biaya jabatan, yang pensiun, zakat, itu semua agama wajib, dan dikurangi sama PTKP. Nah, hasilnya itu dapatlah penghasilan itu dikali dengan tarif pajak pasal 17. PPh pasal masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Jadi dari hasil yang masa pajak terakhir ini atau tarif umumnya itu yang pasal 17 ayat 1 itu kan didapat penghasilan atau pajak terutang setahun. Nah, dikurangkan dengan yang setiap masa ini, yang TR ini. Dan didapatlah PPh pasal 21 di bulan Desember nanti. Biar lebih paham kita masuk ke soalnya. Nah, berikut perhitungan dari PPh pasal 21 untuk atas pegawai tetap menerima memperoleh penghasilan dan status pajak. Nah, ini sebelum kita mencari penghasilan rakyatnya itu, yang pertama kita cari adalah penghasilan menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, tarif efektif rata-rata itu dia menggunakan perhitungan menggunakan dengan tabel berikut ini. Gimana cara menentukannya dia kategori A atau B atau C? Nah, kalau kita lihat contoh soal ini, dia itu termasuk ke kategori kawin tanpa tanggungan. Setahun bebasnya ini untuk menikah. Jadi, dan penghasilan brutonya itu per bulan sebesar 30 juta, ada 30 juta, ada 30 juta, disesuaikan ini dia tarif dia. Nah, itu. Jadi per bulan itu dihitung penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dari mana? Dari sini, di tabel berikut. Nah, ini dia. Dari gaji, ada tunjangannya, ada uang lembur, bonus, ada di tiap berapa bulan. Dapatlah penghasilan brutonya dengan tarif ternya sesuai termasuk dalam kategori A dan didapatlah PPh pasal 21 tiap bulannya dan dikalikan 11. Nah, pada Januari sampai Desember atau Januari sampai November. Nah, kemudian didapatlah PPh pasal 1 Januari sampai November sebesar 50.120. Kemudian kita cari untuk PPh masa pajak terakhir menggunakan berikut ini. Nah, penghasilan bruto setahun 450.960.000. Kita kurangkan dengan biaya jabatannya 5 yang sudah disetahunkan 6 juta, maksimal 6 juta. Dan pensiunnya disetahunkan juga 1.200.000 dan zakatnya 2.400.000. Dan dikurangi dan didapat penghasilan itu setahun sebesar 441.360.000. Nah, dikurangi dengan PTKP-nya didapatlah PKP-nya setahun 382.860.000 dan dikalikan dengan tarif progresif dengan tarif umum pasal 17 ayat 1 5% dari 6 juta, 60 juta, 3 juta dan dia masih masuk kategori 15% masuk ke dapat 28.500.000 dan terakhir dan dikali dengan 25% dapat 33.215 dan di total PPh terutang setahun 64.715.000. Nah, dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai November yang tadi sebesar 50.120.000 dikurangi dan didapat PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember sebesar 14.595.000 rupiah. Nah, kenapa kita menggunakan tarif TER ini? Karena untuk mempermudah perhitungannya. Jadi dia tuh perhitungan tiap bulannya itu sama hasilnya, ada yang sama. Jadi kita tahu per bulannya berapa, tidak ribet dalam menghitungnya.
dan di akhir tahun kita menombok pajak yang belum dibayar. Jadi dia itu lebih mudah perhitungannya. Jadi bisa tahu per bulannya itu berapa pajaknya. Dan di akhir tahun itulah di sisa-sisa pajaknya itu dikumpulkan di akhir tahun. Sisa-sisa pajaknya dibayarkan di akhir tahun. Dan untuk PPh terutang selama setahun tetap sebesar 62.715.000. Dia bedanya hanya untuk dikategorikan untuk per bulannya saya biar lebih efektif dan efisien ya. Lebih mudah untuk menghitungnya, untuk mengetahui tarif pajak atau PPh terutangnya selama berapa bulan. Ini untuk tabelnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat atas materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.